Raisa Zalea 374. Hai, aku Ara Saula 254. Aku Angela Apta 018. Halo, aku Putri Naira 242. Halo, aku Nafila Najwa 111. Halo, aku Alicia Bina 258. Halo, aku Dewi Lestari 248. Di desa pesisir yang indah, program pemerintah untuk memerangi stunting sedang berlangsung. Program tersebut berupa pemberian makanan bergizi gratis. Program MBG ini dilakukan dengan pemberian ikan oleh nelayan setempat, dan tujuan program ini selain untuk memerangi stunting juga untuk pemberdayaan masyarakat dan peningkatan ekonomi lokal. Semua pihak berharap bahwa anak-anak di desa tersebut dapat tumbuh dengan sehat dan cerdas. Namun, di balik niat yang baik itu, terdapat bahaya yang tidak terlihat. Terima kasih atas partisipasinya ibu-ibu sekalian. Hari ini selain kita mendapatkan bubur fortifikasi, kita juga mendapatkan bantuan dari Ibu Rini, yaitu hasil tangkapan ikannya, yang mana diolah menjadi ikan asap segar yang langsung diasap sendiri. Iya, sama-sama Ibu Siti. Kebetulan hari ini saya dapat banyak dan cukup untuk protein anak-anak. Ini untuk Ibu Desi dan ini untuk Ibu Ani. Terima kasih Bu Rini, ini kesukaan suami saya dan anak-anak saya. Nanti saya langsung saya masak deh. Sama Bu Desi, pasti nanti lahap banget deh makan siangnya. Terima kasih ya Ibu Rini. Sama-sama. Benar sekali, seperti yang kita tahu bahwa ikan merupakan sumber protein yang bagus untuk mencegah stunting. Tapi perlu diingat bahwa kondisi ikan harus dalam keadaan segar dan juga harus diolah dengan baik. Baik Ibu, terima kasih atas informasinya. Kami izin pamit pulang ya Ibu, kami ingin masak untuk anak-anak di rumah. ABC 5 dasar. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Iya Ibu, makan dulu yuk, ini masakan Ibu udah matang. Hari ini Ibu masak ikan asap, tadi dikasih sama Ibu Rini. Wow, iya enak banget. Makasih ya Ibu. Iya, dihabisin ya. Ayo kita makan. Yuk. Enak banget. Ibu Desi, wah enak banget ya ikan asapnya hari ini. Berasa beda, lebih bersih gitu. Iya, kata Ibu Rini juga stok kali ini lebih bersih. Anak-anak makanannya habisin dulu ya Ibu, mau keluar bentar. Iya Ibu. Oke, Bu. Aduh, Kenapa pusing ya Bu? Mataku berkunang-kunang. tiba-tiba banget. Ibu. Aduh, perut aku sakit, Ibu. Aduh. Ibu, aku juga pusing, mau muntah. Aduh, kenapa ini? Kenapa gejalanya sama? Tadi kalian makan makanan yang sama kan? Apa jangan-jangan ikan asapnya? Ayo Ibu, ke rumah saya dulu. Halo Ibu Siti, ini anak-anak dan Ibu Ani tiba-tiba mual-mual dan pusing di rumah saya gara-gara makan ikan asap tadi. Baik Bu, saya akan segera ke sana. Ibu Siti, ini tadi Bu Ani dan anak-anak menunjukkan gejala yang sama, pusing sama mual-mual setelah makan ikan asap tadi. Oh, ini mirip dengan gejala keracunan makanan. Keracunan. Anak-anak dan Bu Ani, ini saya kasih obat ya. Iya, makasih ya Bu Siti. Sama-sama Ibu. Makasih, Ibu. Sama-sama. Setelah kejadian tersebut dan diberi obat oleh Ibu Siti, mereka semua berangsur pulih. Namun, insiden tersebut membuka mata warga dan pihak terkait bahwa terdapat ancaman atau bahaya yang dapat mengintai di dalam piring makan mereka. Lalu, bagaimana cara mereka mengatasi dan apakah terdapat dampak jangka panjangnya? Baik ibu-ibu, dari peristiwa yang telah terjadi, jadi kita bisa mengambil sebuah pelajaran. Jika terjadi keracunan makanan, hal yang perlu kita lakukan pertama kali adalah segera untuk menuju ke puskesmas agar bisa mendapatkan pertolongan. Kemudian juga jangan ditunda, kita bisa memberikan air putih juga untuk mengurangi
resiko keracunan makanan tersebut, dan juga mungkin jangan lupa untuk menyimpan bahan makanan yang diduga nantinya sebagai penyebab keracunan makanan. Sekarang dari Bu Rini mungkin bisa menjelaskan kebenarannya. Saya minta maaf sebesar-besarnya karena saya merendam ikan di larutan yang berbeda dari sebelumnya. Katanya sih biar ikannya lebih segar dan busuknya lebih lama. Saya tidak tahu kalau akan berdampak seperti ini. Saya minta maaf sebesar-besarnya sebelumnya, ibu-ibu. Untuk dampak jangka panjang pada anak-anak di sini bisa menyebabkan gangguan otak dan juga sistem saraf. Yang niatnya kita ingin berbagi makanan bergizi, tapi malah menjadi merusak masa depan mereka karena memberikan makanan yang beracun. Kemudian untuk ibu hamil ini akan berdampak pada cacat bayinya. Untuk orang lain ini akan berdampak membuat iritasi pada kulit, kemudian juga kerusakan sel yang akan berpotensi menjadi kanker. Berarti ikan yang selama ini kita konsumsi dan kita andalkan bagi gizi keluarga kita itu berarti bisa jadi bom waktu ya? Betul sekali Bu Desi, keamanan pangan adalah fondasinya. Gizi seimbang tidak ada artinya jika makanan yang kita konsumsi mengandung makanan beracun. Perlu adanya pengawasan yang ketat dari Dinas Perikanan untuk memberikan edukasi kepada nelayan dan juga pengolah ikan. Saya janji tidak akan melakukannya lagi dan saya akan mengganti pengawetnya menggunakan garam agar tidak terjadi keracunan lagi. Bagus. Jadi kita sebagai masyarakat harus kritis dan tahu pencegahan bagaimana saat terjadinya keracunan makanan. Drama tadi bukan hanya insiden keracunan lokal, tetapi merupakan cerminan dari masalah besar dan kerentanan sistemik pada keamanan pangan Indonesia. Keracunan MBG ini bukan hanya tentang sakit perut sesaat, namun merupakan ancaman yang serius bagi generasi di masa yang akan datang. Seperti halnya pada berita baru-baru ini pada Rabu pagi 17 September 2025, Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah digemparkan dengan kabar keracunan massal yang menimpa ratusan pelajar. Sebanyak 157 siswa SD, SMP, SMA, hingga SMK di Kecamatan Tinangkung tiba-tiba mengaku merasa mual dan muntah setelah memakan makanan dari program makanan bergizi gratis. Seluruh siswa segera dievakuasi ke RS Trikora untuk mendapatkan pertolongan segera. Bupati Banggai Kepulauan pun langsung turun, menyampaikan bahwa seluruh tenaga medis dikerahkan untuk membantu. Kabar terakhir yang disampaikan, 80 orang siswa dipulangkan dan tidak ada anak yang berada dalam kondisi kritis. Di luar rumah sakit, perbincangan di media sosial ramai terkait penyebab kejadian ini. Terkait hal itu, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Dadan Hindayana, dihubungi di Jakarta, Kamis 18 September 2025, mengatakan bahwa diduga penyebabnya adalah pergantian pemasok bahan baku. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa supplier ikan cakalang baru kemungkinan memicu reaksi alergi pada sebagian penerima makanan yang menyebabkan keracunan. Kejadian ini mengungkap kelemahan mendasar dalam rantai pasok dan pengawasan pangan program pemerintah, pergantian pemasok yang tidak disertai dengan protokol keamanan yang ketat. Pemeriksaan kualitas, standar penyimpanan, hingga proses pengolahan belum sepenuhnya terjamin. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan pangan kita masih bersifat reaktif, bukan preventif. Dampak dari insiden ini bersifat multidimensi dan signifikan. Peristiwa tersebut tidak hanya menimbulkan masalah kesehatan akut, tetapi juga menciptakan efek berantai yang lebih luas. Kejadian ini berpotensi mengancam keberlangsungan program perbaikan gizi nasional dan memperburuk angka stunting di daerah terdampak. Selain itu, kepercayaan publik terhadap program pemerintah pun ikut terguncang. Banyak masyarakat mulai mempertanyakan sejauh mana keamanan dan kualitas pangan yang diberikan melalui program resmi negara. Akibatnya, beban pada sistem kesehatan meningkat dan insiden semacam ini dapat berkembang menjadi isu politik yang sensitif. Oleh karena itu, penanganan teknis semata seperti peningkatan kebersihan dan edukasi masyarakat tidak akan cukup. Diperlukan langkah penguatan sistem yang bersifat mendesak dan menyeluruh untuk menutup celah di setiap tahapan pelaksanaan program MBG. Langkah-langkah tersebut mencakup 1. Penerapan SOP yang terstandarisasi dan terawasi untuk seluruh rantai distribusi MBG.
2. Kebijakan audit dan sertifikasi pemasok yang ketat bagi semua pihak yang terlibat dalam program nasional. 3. Penguatan sistem pelacakan dan respon cepat untuk mendeteksi dan menangani kejadian luar biasa atau KLB secara efektif dan tepat waktu. Secara keseluruhan, mewujudkan Indonesia Emas 2045 dimulai dari memastikan setiap suapan makanan yang masuk ke mulut anak-anak kita aman, bergizi, dan bebas dari racun. Insiden di Banggai Kepulauan menjadi peringatan keras bahwa keamanan pangan, terutama dalam program pemerintah yang menyentuh kelompok rentan, tidak boleh diremehkan. Keberlanjutan program strategis nasional bergantung pada kemampuan pemerintah menjamin keamanan pangan sebagai fondasi utama menuju masa depan bangsa yang sehat dan berdaya. Mari jaga laut kita, Jaga ikan kita dan menjaga masa depan bangsa dengan sistem pangan Yang aman, tangguh dan bertanggung jawab. Terima kasih.